Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabatku, eh, pendengar dan pemirsa YouTube channel Gusar Legend Almalan dan TikTok di akun saya. Sudah sewajarnya manusia itu mengerti atau dalam bahasa Arabnya makrifat. Oleh karena itu sudah sewajarnya pula kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Sayyidina Muhammadin bin Abdullah. Semoga dengan kita memberikan salam, satu saat mendapatkan syafaat. Kali ini sahabat-sahabat, saya akan ijazahkan amalan pendek, sedikit, tapi sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat, terutama kalangan orang alim ini atau ya masyarakat pada umumnya. Ini wirid khusus untuk membaca pemikiran orang. Sehingga walaupun saya cerita dulu, saya kalau ada orang nelpon saya dulu ya, seperti keuangannya Abu Rizal Bakri, namanya Arjani Rahman. Begitu dia nelpon saya, ini yang belum diceritakan sudah kebaca pikirannya. Saya baca sehingga dia langsung, Gusar silakan ke Jakarta, tak berikan tiket pesawat untuk ketemu dengan saya. Itu ada amalannya, ada wiridnya. Wiridnya sepilih tapi ilmu Jawa ya, ilmu Jawa untuk membaca pikiran seseorang, baik itu pejabat, baik itu kiai, baik itu masyarakat, baik itu wanita, baik itu ibu-ibu, anak-anak, dan semuanya. Itu wiridnya sepilih, tapi yang penting istiqomah. Pada saat mewiridkan, wiridan itu kosongkan pikiran. Tidak boleh ada satu bayangan, baik itu cahaya, baik itu wujud perumpamaan orang atau apapun juga tidak boleh. Jadi pada saat wirid ini, ilmu Jawa ini tidak perlu memfokuskan satu huruf seperti lapat ini. Kosongkan pikiran pada saat wirid. Tidak ada apa-apa, cuma yang ada hanya kalimat itu berbunyi. Wiridnya minimal setiap hari 111. Nanti kalau sudah 7 hari Anda wiridkan, Anda praktekkan, Anda tes untuk melihat dan membaca pikiran teman-teman Anda sendiri. Kalau orang itu berbohong, orang itu menipu, insya Allah tahu. Kalau pas dalam kondisi sadar kita menetralisir semua, terutama ketika Anda dipikirkan seseorang. Ini terutama bagi kiai sebenarnya bagus ini, karena kiai itu harus tahu ketika juga buat dokter nih bagus ini, sehingga pasien itu belum mengucapkan keluhannya Anda sudah tahu. Itu yang penting. Ini namanya membaca pikiran atau rasa orang, dan itu tidak ada di dalam hati, ada di dalam pikiran. Kalau di dalam hati hanya perasaan, tidak jarang tergambarkan dengan sebuah perwujudan. Kalau wirid ini yang saya katakan ini, wirid Jawa ini untuk seandainya contohnya ya, suatu ketika saya punya tamu teman, dia duduk bertamu di rumah saya di Malang ya. Dia baru pikirkan, saya coba bayangkan rumahmu, kursinya dan kamarnya. Dengan sendirinya saya praktek itu. Maka saya, rumahmu warnanya krem, kursimu coklat, lemarimu ini, kamarmu berbentuk ini dan sebagainya, tegelmu putih dan sebagainya. Itu akan terlihat. Tapi rumahmu belum selesai dibangun, contohnya begitu.
So sahabat-sahabat, jadi itu bisa membaca pikiran orang, tapi dengan satu syarat, dia suruh fokuskan, suruh bayangkan untuk prakteknya, suruh bayangkan apa yang terjadi di dalam apa yang dia lihat, dia bayangkan, maka terlihat. Ini kalau dalam bahasa agamanya mungkin makrifat ya, mengerti. Makrifat sendiri itu mengerti, bukan mengetahui. Kalau mengetahui, alimu, ya'lamu, alimu. Makanya sebuah ayat ada mengatakan, innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang terdapat dalam gejolak hati, isi hati seseorang. Itu Allah berfirman, innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati seseorang. Allah. Nah, dalam ilmu Jawa ini tidak bisa melihat hati tadi. Benar, hanya membaca pemikiran orang. Saya sering melihat orang itu apa yang dipikirkan itu terlihat. Amalannya gini, wiridnya pendek, tapi pada saat wirid itu diusahakan detak jantungnya ditahan 111 kali setiap hari. Kalau sudah seminggu istiqomah, coba Anda praktekkan. Saya yakin Anda bisa membaca pikiran orang. Sebenarnya amalan ini dulu banyak diamalkan oleh para kiai-kiai dari kepulauan Jawa, dari Jawa, kiai sepuh zaman dulu, sehingga kiai itu orang datang aja yang dipikirkan, yang diinginkan kadang tahu. Nah, wiridnya bagaimana? Gini wiridnya, sepilih. Yahu ingsun pirso sejati. Saya Yahu ingsun pirso sejati. Saya ulang sekali lagi. Yahu ingsun pirso sejati. Nah, itu wiridnya dibaca 111. Anda harus mengerti dulu apa kata ingsun itu. Saya ketika bertanya dengan teman-teman yang usianya 80-an, 70-an, saya tanya, apa ingsun itu? Ingsun itu ya saya, ya kulo. Bukan. Yang dimaksud ingsun di sini, yahu ingsun pirso sejati. Ingsun di kalimat wirid ini adalah yang menggetarkan jantung kita, yang menggetarkan jantung, menggerakkan jantung kalian semua, itu namanya ingsun. Jadi lebih dalam ya. Jadi makanya ketika membaca hati detak itu yang membuat detakan jantung itu namanya ingsun. Nah, wiridnya itu tadi yahu ingsun pirso sejati. Maka kalau Anda melakukan membaca wirid ini, saya yakin Anda akan bisa membaca pemikiran orang. Baik itu teman, baik itu istri, keluarga, adik, anak, dan sebagainya. Nah, tapi tidak boleh buat kesombongan. Kalau kita sudah tahu, kita kadang diam. Itu cara orang-orang zaman dahulu. Kalau itu hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau baik, ya kita sampaikan, bagus itu. Demikian sahabat-sahabat YouTube channel Gusar Legend Al-Malangi. Tolong disebarluaskan dan kalau bisa di subscribe agar ilmu ini bermanfaat. Begitu juga yang nonton di TikTok ini. Demikian akhir kata, wallahul muwaffiq lil thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu. Salam